Baiklah, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk Beristanto dan kawan-kawan semua. Perkenalkan, nama saya Taki, nama lengkapnya Muhammad Taki Syahid Abdullah dari PT IKA Rombel 1, Angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya terkait desain UI UX tentang aplikasi mobile untuk anak SD. Di sini saya memilih untuk mendesainkan sebuah aplikasi tentang volume dan luas permukaan bola. Oke, mari kita lihat ke aplikasinya. Di sini saya menggunakan Figma untuk mendesain interface ini. Kemudian saya memilih untuk menggunakan prototipe berupa Android karena menurut saya orang Indonesia paling banyak adalah menggunakan HP berupa Android. Kemudian, ketika awal kita melihat aplikasi ini, kita akan mendapati warna dominannya, yaitu warna biru. Kenapa saya memilih warna biru? Menurut saya, warna biru adalah simbol kecerdasan, dan anak kecil, terutama anak SD, banyak sekali yang menyukai warna ini. Jadi sesuai dengan mereka. Ketika kita melihat di bagian awal ini, kita akan menemukan yang pertama ada logo developer, kemudian ada judul aplikasi dan penggunaan untuk siapa, dan terakhir ada pertanyaan. Apakah kamu sudah siap untuk belajar? Di sini saya berikan pertanyaan untuk memancing perhatian si user. Dengan demikian, user akan siap ketika sudah memulai untuk belajar di aplikasi ini. Ketika kita sudah siap, kita bisa mengeklik tulisan siap di sini. Dan ketika kita sudah klik siap, akan muncul halaman home screen. Di sini yang pertama ada profile di atas sini, atas kanan. Kemudian ada menu yang terdiri dari 3, yaitu cerita, materi, latihan, KIKD. Dan di sini saya letakkan cerita di awal atau di pertama dengan tujuan supaya murid atau pengguna itu sebelum mendapatkan materi, dia mengerti dulu apa sih itu bola, kemudian bisa lebih memahami tentang materi yang akan dia pelajari. Setelah itu, ada materi dan latihan serta KIKD. Kemudian di bawah menu, kita akan mendapati fakta menarik seputar bola. Nah, kenapa saya sertakan fakta menarik? Menurut saya, anak SD itu sangat tertarik kepada hal-hal yang unik. Ini merupakan hasil survei saya ke beberapa anak, terutama adik saya sendiri, yang mana adik saya masih usia SD. Dia sangat tertarik pada hal-hal seperti ini gitu. Selain itu, kita juga bisa meningkatkan literasi, yang mana literasi anak Indonesia sangat rendah. Dengan adanya ini, kita mampu meningkatkannya. Kemudian, kita akan mendapati di bawahnya lagi ada footer. Nah, footer di sini saya berikan Instagram saya. Hal ini ditujukan untuk user itu dapat menemukan updatean terbaru ataupun bisa bertanya langsung kepada developer, yang mana di sini adalah saya melalui Instagram. Kemudian di bawahnya ada navigasi. Navigasi ini bisa bisa dinaik turunkan, tapi dia tidak hilang gitu ya. Dan di sini saya berikan opacity tipis. Bukan opacity, tapi adalah shadow tipis, dengan bertujuan untuk memisahkan antara navigasi di bawah dan halaman utama. Di sini saya navigasi ada sesuai dengan menu, yaitu cerita, materi, latihan, dan KIKD. Di sini kenapa profile tidak saya sertakan di bagian navigasi? Karena menurut saya yang 4 inilah yang paling penting dalam sebuah aplikasi ini. Baiklah, kita mulai untuk masuk ke salah satu menu, yaitu cerita. Kita klik. Nah,
Di sini saya pun menggunakan transisi antara slide itu dengan memperhatikan experience pengguna. Saya menggunakan animasi atau transisi seperti membuka buku. Ketika dia membuka atau dia ke halaman selanjutnya, dia akan seperti ke belakang gitu ya. Tapi ketika dia kembali, dia akan seperti ke depan membukanya. Seperti ini, saya ulangi. Ini untuk ke belakang, untuk kembali, dan ini untuk ke halaman selanjutnya, dia akan ke depan. Seperti itu. Kemudian di sini di bagian cerita kita akan menemukan yang pertama seperti awal tadi, ada header, ada profile, dan ada isi kontennya. Di sini bisa kita baca sama-sama. Dan terakhir saya berikan sebuah gambar ilustrasi yang bisa menarik perhatian anak-anak SD gitu ya. Karena anak SD itu kalau kita isikan teks semua, dia akan bosan. Tapi beda cerita ketika kita sertakan gambar-gambar yang dapat menarik perhatiannya. Dan kita untuk kembali ke halaman sebelumnya, kita bisa melalui icon di sini di atas kiri, atau kita pilih navigasi. Di sini ada menu. Kita untuk kembali ke menu bisa klik tombol ini atau ke menu langsung. Nah, kemudian kita ada materi. Di sini menu materi kita klik dan akan muncul pertama header seperti sebelum-sebelumnya, profile, dan konten. Di sini tetap saya sertakan gambar ya, supaya anak-anak itu tidak bosan ketika hanya menemukan teks di aplikasi. Masih sama, bawahnya ada footer dan ada navigasi. Oh ya, di sini saya berikan footer dengan teks berupa seperti tulisan tangan gitu ya. Harapan saya atau tujuan saya memberikan tulisan tangan seperti ini pada teks footer supaya pengguna itu tidak terlalu fokus. Pengguna tidak terlalu fokus pada footer ini, tapi karena diulang-ulang setiap halaman, maka pembaca akan ingat gitu dengan teks ini atau dengan Instagram saya gitu ya, Instagram developer. Kemudian kembali lagi, bisa klik di sini. Yang selanjutnya ada menu latihan. Di menu ini, ketika kita masuk, tidak didapati soal langsung, melainkan ada menu lagi, yaitu antara mulai latihan atau lihat hasil. Tentunya saya letakkan menu mulai latihan di atas, tujuannya agar pengguna mengeklik ini terlebih dahulu. Kemudian kita klik. Dan di sini saya sudah siapkan 3 soal atau kuis gitu ya, dengan jawaban pilihan ganda. Dan ini saya di bawahnya ada keterangan yang berupa soal akan berubah setiap sepekan. Jadi pengguna itu tidak hanya mendapati soal yang ini aja gitu ya. Ketika dia sudah selesai mengerjakannya dan sepekan selanjutnya soal akan berubah, sehingga pengguna pun tidak bosan untuk mengerjakan soal yang itu aja. Di sini kita bisa klik selesai dan akan kembali ke tampilan menu di bagian latihan. Di sini kita juga bisa lihat hasilnya. Klik hasil dan hasilnya berupa sebuah grafik. Kenapa saya berikan grafik? Karena menurut silabus anak SD itu telah mempelajari grafik. Jadi ketika saya berikan grafik untuk melihat hasil latihan, selain lebih menarik, anak-anak juga bisa sekalian mereview materi tentang grafiknya. Di sini di bawah ada latihan keberapa, kemudian di samping sini ada benar berapa gitu ya, naik turun. Kemudian kita bisa kembali dengan klik ini dan klik lagi untuk ke menu.
ke tampilan home screen. Yang terakhir ada KIKD. Kita klik, dan di sini pertama saya tidak langsung menjelaskan ada apa aja KIKD-nya, tapi kita jelaskan terlebih dahulu apa sih itu KIKD, karena bagi saya pribadi KIKD adalah hal yang cukup asing, apalagi dengan target user saya yaitu anak SD. Di sini saya jelaskan secara singkat apa itu KIKD, dan di bawahnya ada apa aja sih itu KIKD. Di sini saya menyantumkan hanya khusus untuk panduan saya membuat aplikasi ini. Nah, tapi ketika kita ingin melihat secara lengkap apa aja KIKD untuk anak SD kelas 6, kita bisa melihat dengan mengunjungi link yang telah saya sertakan. Di sini saya menyertakan link yang berisi Google Drive yang ada KIKD untuk matematika anak kelas 6 SD. Di sini saya tidak sertakan semua di aplikasinya karena menurut saya terlalu banyak dan berpotensi untuk membuat anak-anak itu bosan. Oke, kemudian kembali ke menu lagi. Saya klik di sini. Yang terakhir ada profile. Di sini ada profile, kita bisa klik di bagian kanan atas. Kita akan menemukan di sini yang pertama ada foto pengguna, kemudian nama, usia, jenis kelamin, dan di sini kita bisa mendapatkan menu ketika belum login atau belum punya profil, kita bisa menyambungkan dengan Gmail. Ketika Gmail sudah tersambung, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jika belum, maka hanya akan seperti kosong gitu. Tapi ini saya asumsikan sudah diisi, jadi muncul tampilannya. Ada nama, usia, dan jenis kelamin. Oke, yang terakhir, mungkin itu penjelasan terkait aplikasi yang telah saya buat. Untuk Pak Restanto atau teman-teman yang ingin melihat secara live, secara langsung aplikasi ini, nanti hasil ini atau prototype ini linknya akan saya sertakan di deskripsi. Jadi bisa melihat langsung. Aplikasi ini bisa dilihat di laptop ataupun di Android, tapi memang secara khususnya, secara lebih enaknya ketika kita melihatnya di Android. Mungkin itu dari saya. Terima kasih telah memperhatikan dari awal sampai akhir ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.